Awas, awas, ada bayangan besar datang. Raksasa, tolong. Tunggu dulu. Ini kan cuma bayangan Kiki si kelinci. Hihihi, kalian kaget ya? Tenang-tenang, ini Kiki. Hari ini, Kiki mau cerita tentang petualangan seru Kiki dan Tumon Man di hutan ceria. Kalian siap? Ayo, kita mulai. Di sebuah pagi yang cerah di hutan ceria, Kiki si kelinci sedang asyik melompat-lompat di antara bunga warna-warni. Hup, 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 Kiki suka sekali pagi hari. Udaranya segar, dan banyak embun pagi yang berkilauan seperti berlian. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara tangisan. Hiks, hiks, wah, suara siapa itu ya? Kiki langsung memasang telinga panjangnya dan melompat ke arah suara itu. Ternyata, itu adalah Tupi si tupai. Tupi sedang duduk di bawah pohon ek besar sambil menangis terseduh-seduh. Wajahnya cemberut dan matanya sembab. Kiki pun mendekat dengan perlahan. Tupi, kenapa kamu menangis? Tanya Kiki dengan lembut. Tupi mendongak. Oh, Kiki, aku kehilangan kacang kenari keberuntunganku. Jawab Tupi sambil sesenggukan. Tupi menjelaskan kalau kacang itu adalah kacang paling besar dan paling bersinar yang pernah ia temukan. Kacang itu selalu ia bawa kemana-mana. Tanpa kacang itu, aku merasa tidak beruntung, Kiki. Aku jadi tidak berani memanjat pohon, keluh Tupi. Kiki menepuk pundak Tupi. Jangan sedih, Tupi. Aku akan bantu kamu mencarinya. Di mana terakhir kali kamu melihatnya? Tupi berpikir sejenak. Tadi aku bermain di dekat semak beri merah di tepi sungai. Mungkin jatuh di sana. Kalau begitu, ayo kita ke sana, ajak Kiki penuh semangat. Mereka pun berjalan bersama menuju tepi sungai. Kiki melompat-lompat dengan lincah, sementara Tupi berjalan lesu di belakangnya. Kiki terus menyemangati Tupi. Ayo, Tupi, semangat. Pasti ketemu. Sesampainya di tepi sungai, mereka melihat Boni si beruang sedang asyik mencelupkan kakinya ke air. Halo Boni, sapa Kiki. Halo Kiki. Halo Tupi. Wah, Tupi, kenapa wajahmu murung begitu? Tanya Boni dengan suara besarnya yang ramah. Kiki menjelaskan masalah Tupi. Boni pun langsung ikut prihatin. Oh, kasihan sekali. Aku akan bantu kalian mencari. Aku punya mata yang jeli, kata Boni sambil menepuk dadanya dengan bangga. Mereka bertiga pun mulai mencari di sekitar semak beri merah. Kiki mencari di bawah daun-daun. Tupi mencari di celah-celah akar. Dan Boni menggunakan hidungnya yang tajam untuk mengendus-endus. Mereka mencari dan terus mencari. Matahari mulai naik semakin tinggi. Tupi tampak semakin putus asa. Sudahlah Kiki, Boni, mungkin kacangku sudah hilang selamanya, kata Tupi dengan suara pelan. Tiba-tiba, Boni berseru. Tunggu, aku mencium sesuatu yang aneh di sini. Boni menggendis-endes di dekat sebuah lubang kecil di tanah. Baunya seperti kacang yang disimpan terlalu lama. Kiki dan Tupi segera mendekat. Kiki mengintip ke dalam lubang itu. Gelap sekali. Bagaimana cara kita mengambilnya? Kalau memang ada di dalam, tanya Tupi. Kiki mendapat ide. Aku tahu, kita panggil Cici si cacing. Dia pasti bisa masuk ke dalam lubang itu. Kiki segera berlari mencari Cici yang biasanya bersembunyi di bawah tanah yang lembab. Tak lama kemudian, Kiki kembali bersama Cici si cacing yang menggeliat-geliat lucu. Setelah diceritakan masalahnya, Cici dengan senang hati membantu. Tentu saja aku bantu. Serahkan padaku, kata Cici. Ia pun masuk ke dalam lubang kecil itu. Kiki, Tupi, dan Boni menunggu dengan cemas di luar. 1 menit, 2 menit, tiba-tiba, dari dalam lubang muncul kepala Cici. Aku menemukannya, tapi ada sedikit masalah, kata Cici. Masalah apa Cici? Tanya Boni penasaran. Kacangnya tersangkut di akar. Aku tidak cukup kuat untuk mendorongnya keluar, jelas Cici. Wah, gawat, Tupi kembali terlihat sedih. Kiki berpikir keras. Bagaimana ya caranya? Aha, Kiki punya ide lagi. Boni, kamu kan kuat, coba kamu goyangkan pohon kecil di dekat lubang ini. Mungkin getarannya bisa membuat kacangnya terlepas dari akar, usul Kiki. Ide bagus Kiki, sahut Boni. Boni pun memeluk pohon kecil itu.
dan mulai menggoyangkannya dengan sekuat tenaga. Gubrak, 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 daun-daun berguguran dan tanah di sekitar lubang sedikit bergetar. Tiba-tiba, berhasil. Kacangnya sudah bebas, teriak Cici dari dalam lubang. Cici pun mendorong kacang kenari itu keluar dari lubang dengan susah payah. Guling, 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 sebuah kacang kenari besar dan berkilau menggelinding keluar dan berhenti tepat di depan kaki Tupi. "Kacangku!" teriak Tupi dengan gembira. Ia langsung memeluk kacang itu erat-erat. "Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak. Kalian sudah membantuku." Tupi sangat senang sampai melompat-lompat. Saking senangnya, ia tidak sadar kalau kacang kenari yang ia pegang terlepas dari tangannya. Biur, kacang itu jatuh ke sungai dan langsung terbawa arus yang deras. "Oh, tidak!" teriak semuanya serempak. Tupi terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Kiki, Boni, dan Cici mengira Tupi akan menangis lagi. Tapi, Tupi justru tersenyum. "Tidak apa-apa," kata Tupi. "Loh, kok tidak apa-apa? Itu kan kacang keberuntunganmu," kata Kiki bingung. Tupi menggeleng. "Tadi, aku pikir aku tidak bisa melakukan opo-opa tanpa kacang itu. Aku pikir aku butuh benda keberuntungan untuk bisa berani. Tapi ternyata, yang aku butuhkan bukanlah kacang, tapi teman-teman sepertiku. Kalianlah keberuntunganku yang sebenarnya," kata Tupi sambil menatap Kiki, Boni, dan Cici dengan tulus. Mendengar itu, mereka semua tersenyum haru. Boni memeluk Tupi dan Kiki dengan pelukan beruangnya yang hangat, sementara Cici menggeliat gembira di kaki mereka. Tiba-tiba, Tupi berlari ke arah pohon ek yang paling tinggi. "Lihat ini!" teriak Tupi. Tanpa ragu-ragu, Tupi memanjat pohon itu dengan sangat cepat dan lincah, lebih cepat dari sebelumnya. Serat, serat, serat. Dalam sekejap, Tupi sudah berada di puncak pohon sambil melambai-lambaikan tangannya. "Aku bisa! Aku tidak butuh kacang keberuntungan!" Kiki, Boni, dan Cici bertepuk tangan dengan riuh. Mereka sangat bangga pada Tupi. Hari itu, Tupi belajar pelajaran yang sangat berharga. Keberanian dan keberuntungan itu tidak datang dari sebuah benda, tapi datang dari dalam diri kita sendiri dan dari dukungan Timonman yang selalu ada untuk kita. Nah teman-teman, dari cerita tadi kita jadi tahu kan, kalau kita merasa takut atau tidak percaya diri, jangan disimpan sendiri ya. Coba deh cerita ke teman, orang tua, atau guru. Sama seperti Tupi yang dibantu oleh teman-temannya, kita juga akan merasa lebih kuat kalau ada yang mendukung. Keberanian sejati itu datang dari hati, bukan dari benda-benda. Cerita hari ini sampai di sini dulu ya. Seru kan petualangan Kiki dan teman-teman? Jangan lupa ya, kalau kalian suka ceritanya, tekan tombol suka dan berlangganan channel ini supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Hutan Ceria. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah!